Selamat pagi teman-teman dari Living Community. It's such an honor, benar-benar suatu kehormatan saya boleh sharing hari ini. Jadi saya harap seperti yang tadi Pastor Sami bilang, berharap kepada pekerjaan Roh Kudus hari ini, karena saya juga sangat terbatas, tapi saya tahu Tuhan bisa berbicara apapun, dimanapun, kepada siapapun dalam momen-momen seperti ini. Jadi saya yakin apapun bahannya, yang membuat perbedaan adalah Roh Kudus. Jadi ya saya serahkan saja semua bahan hari ini. Hari ini saya perkenalin sedikit aja, saya certified John Maxwell Team. Saya disertified bukan karena saya pengen ngerjain itu semua. Saya disertified karena 4 tahun sebelum saya disertified, saya udah banyak pakai dan praktis apa yang John Maxwell ajarin dari buku. Saya udah ikut dan saya udah praktekin, saya hidupi. Jadi waktu tahun 2015 saya merasa tertantang untuk might as well I just go for certification. Jadi saya disertified. Sesudah itu ya saya lebih banyak mengajar, sharing, mentor, hal seperti itulah. Anyway, hari ini pun dalam waktu yang singkat saya akan coba sharing ya, bukan ngajar. Saya akan sharing apa yang saya rasa sebagai pemimpin, sebagai leaders. Even mungkin kalau kita bukan leaders, kita bisa belajar dari ini, karena ini akan membantu kita fokus kepada apa yang Tuhan mau, dan kita menjadi pemimpin yang lebih, lebih jadi saluran berkatnya, bukan dengan kekuatan sendiri. Oke, saya akan langsung aja. Saya coba share screen ya. Oke, hari ini sharing saya diberi judul artinya siapa diri kita, itu being, mendahului apa yang kita lakukan. Ya, being itu siapa diri kita, identitas kita, dan apa yang ada di dalam diri kita. Doing adalah sesuatu yang kita lakukan di luar diri kita. Jadi kita mau, bukan berarti being lebih baik, enggak. Doing itu penting sekali. Cuman kita mau belajar hari ini bahwa being always precedes doing. Jadi apa? Siapa diri kita itu selalu. Oke. Jadi apa yang sedang kita lakukan hari ini. Now, John Maxwell bilang begini, leadership is who you are before what you do. Jadi kepemimpinan itu dimulai dengan siapa diri kita sebelum apa yang kita lakukan. Nah, hari-hari ini sambil kita menghadapi pandemi, kita menghadapi krisis, challenges, perubahan yang banyak, PSBB, intinya waktu momen-momen kita menghadapi problem, masalah, tantangan, sesuatu yang merubah ritme hidup kita, yang membatasi kita seringkali merasa kehilangan energi sebagai pemimpin. Kita seringkali merasa kayaknya, kok gue jadi pemimpin kurang hot ya, kurang nendang gitu dalam momen-momen seperti ini. Itu biasanya karena kita terlalu fokus on the do, on the siapa diri kita itu, mau krisis atau nggak krisis, is always been with us. Itu nggak pernah berubah. Apa yang kita lakuin mungkin berubah, tapi siapa diri kita yang sesungguhnya itu nggak berubah. Jadi kita baca ini ya, manusia memiliki tendensi untuk menemukan kekuatannya dari luar dirinya sendiri. Maksudnya dari uang, dari kekuasaan, dari jabatan, semuanya bagus. Padahal apa yang membuat seseorang menjadi pemimpin berasal dari dalam dirinya, yaitu karakter, kedisiplinan, integritas, komitmen, dan kerendahan hati, dan lain-lain. Intinya di sini, seringkali waktu kita misalnya, aduh udah nggak bisa meeting nih, aduh kesibukannya berkurang nih, aktivitasnya berkurang, banyak dari leader-leader yang merasa kayaknya energinya pun berkurang. Kayaknya dia nggak seefektif atau nggak. Padahal seseorang menjadi pemimpin
itu karena apa yang ada di dalam dirinya, bukan karena apa yang ada di luar. Karena apa yang di dalam menentukan apa yang di luar. Itu yang penting sekali yang kita mau belajar. Seorang pemimpin itu harus lebih banyak belajar mengembangkan apa yang ada dalam dirinya. Terlebih dahulu, di dalam diri kita. Ya, seperti karakter, kedisiplinan, integritas. Oke? Karena uang, kekuasaan, jabatan, aktivitas itu adalah akibat dari apa yang and doing, supaya kita ngerti mana yang kita perlu fokus saat-saat ini. Nah, being precedes doing. Nah, being itu artinya siapa diri kita. Doing adalah apa yang kita lakukan. Contohnya, being. Saya adalah orang yang dikasihi Tuhan. Itu siapa diri saya. Oke, doing-nya, karena saya orang yang dikasihi Tuhan, saya melakukan yang Tuhan suka. Kristus. Doing-nya melengkapi anggota lain. Oke, jadi being adalah sebab, doing adalah akibat. Nah, ini adalah hubungan dari being and doing. Bukan berarti being lebih baik atau doing lebih baik, dua-duanya sangat diperlukan. Sekali lagi saya ulang supaya kita nggak salah fokus. Tapi kita pengen mengerti rancangan daripada sebab akibatnya. Oke, being adalah sebab, doing adalah akibat. Jadi intinya, karena saya adalah sebaliknya, karena banyak dari kita terbalik dalam melihat hal ini. Jadi artinya gini, saya melakukan apa yang Tuhan suka supaya saya dikasihi Tuhan. Nah, ini sesuatu yang nggak ngeklop, dan ini kalau boleh disebut nggak sustainable. Kalau kita mau ikut Tuhan, kalau kita mau melayani orang lain, kalau saya ngomong kepemimpinan di sini selalu ngomongin tentang servant leadership ya, apa yang Tuhan ajarkan, melayani. Kalau kita melakukan sesuatu supaya kita dikasihi Tuhan, nah itu nggak sustainable, karena kita akan kecewa dan sebagainya. Atau kita melengkapi anggota lain dengan tujuan supaya saya pengen jadi bagian tubuh Kristus. Itu terbalik, itu terbalik. Yang kita harus ngerti saat ini adalah, saya udah dikasih Tuhan. Tuhan udah sayang sama saya. Karena Tuhan sayang sama saya melakukan apa yang Tuhan suka. Itu efeknya, ya. Oke. Nah, kita mau selaraskan pengertian yang benar. Rasakan seperti ini. Semakin saya sibuk, saya semakin berharga. Selanjutnya, pelayanan menentukan kedekatan dengan Tuhan. Nah, ini semuanya kedengarannya baik ya, tapi tidak tepat kalau dalam pengertian being and doing tadi. Karena yang benar adalah ini, saya berharga, karena itu saya berbagi dan berkontribusi. Selanjutnya, Tuhanlah yang mendekatkan dirinya kepada saya. Keindahan dimana kalau kita mengenal gospel, mengenal kasih karunia, bahwa kita itu sudah terlebih dahulu diberikan sesuatu. Jadi kita tuh menerima. Saya percaya bahwa kekristenan tidak dimulai dengan melakukan. Kekristenan dimulai dengan menerima kasihnya. Dari situ keluarlah buah-buah di mana kita bisa melakukan kebaikan. So, jadi saya ulang di sini, kita, kita sudah berharga karena Tuhan mengasihi kita. Tuhan menilai kita berharga. Karena itu kita bisa berbagi dan berkontribusi. Jadi seringkali pertanyaannya, saya melayani. Melayani itu nggak harus. Nggak ada yang diharuskan untuk melayani. Kita tuh dilayakkan. Kita diizinkan untuk melayani. Actually, that's the truth. Bahwa melayani adalah suatu kehormatan. Dan kalau itu. Tapi kita mau belajar benar-benar supaya kita bisa terus memimpin, supaya kita terus melayani, kita mau mendapatkan energi dari sumber yang benar, is sustainable. Oke. Kita mau lihat di Yohanes 15 ayat 1. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting banyak berbuah.
kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan padamu. Ayat 4, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah, jikalau kamu tidak tinggal dalam aku. Ayat 5, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Oke, itu saya garis bawahi. Barang siapa tinggal di dalam aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ini Tuhan lagi ngomongin tentang identitas kita, being, oke, siapa diri kita, apa yang ada dalam diri kita. Ini Tuhan lagi ngomong bahwa Tuhan adalah pokok anggur, kita adalah ranting-rantingnya. Oke, jadi kita itu ada di dalam satu komunitas sebenarnya, karena diomonginnya ranting-rantingnya. Kita tuh banyak, nggak cuma satu gitu loh. Tapi Tuhan ngomong kita adalah ranting. Nah, berhubungan dengan ranting, kita harus Tuhan panggil kita untuk berbuah. Oke? Nah, kita mengerti tentang purpose-nya dulu. Purpose kita dipanggil adalah untuk berbuah. Tapi prioritas kita adalah untuk menempel. Itu bagian dari kita. Oke, kita harus menempel. Menempel adalah prioritas. Oke? Berbuah itu adalah hasil dari kita menempel. Itu bukan perbuatan kita. Oke? Tugas kita itu menempel. Jadi di sini kita mau pokok, kamu ranting. Tugas ranting, nempel. Tugas ranting bukan berbuah. Tugas ranting, nempel. Berbuah adalah hasilnya. Waktu kita nempel. Ya, ini adalah being-nya kita. Oke. Nah, satu hal juga kita perlu tahu bahwa sebenarnya Tuhan ngomong ranting itu dipotong. Oke, berbuah dipotong, nggak berbuah juga dipotong. Jadi kadang-kadang kita suka komplain, lah kan gue melakukan yang baik, kok masih tetap ngalamin yang nggak enak. Well, dia banyak ngelakuin hidro gitu ya, dia bikin itu apa sih, kemarin dia ngomongin tentang semangka atau apa, itu sama prinsipnya kayak anggur, dia itu kayak apa ya, kemana-mana gitu, menjalar gitu ya. Nah itu dia bilang ada waktunya sesuatu harus dipotong. Apa yang dipotong itu adalah hal-hal yang mulai mati, ranting yang mulai mati itu dipotong. Atau ranting yang nggak seharusnya tumbuh pada tempatnya dipotong. Untuk yang harusnya berbuah. Gitu. Ya ini implikasinya keren banget untuk hidup kita. Seringkali prioritas kita nggak jelas tuh. Banyak hal-hal yang nempel dalam hidup kita yang seharusnya nggak nempel. Jadi sehingga ya itu berbuahnya kita nggak maksimal juga. Anyway, kita belajar dari ayat ini aja. Kita akan bicara tentang 3P. Ini yang kita akan belajar hari ini, 3P. Kita diingatkan ya, hari ini balik lagi saya sharing hanya untuk mengingat. Leads to fruitful life. Kata kuncinya being connected. Being connected. Okay, not doing something, it's being connected to Him, leads to fruitful life. Nah, ada 3P yang kita diingatkan sebagai pemimpin hari ini adalah purpose. Oke, tujuan kita berbuah. Prioritas kita nempel. Pruning kita dipotong, diproses, diizinkan. Kita tetap kadang-kadang mengalami yang nggak enak, itu yang disebut pruning, dimurnikan. Kita akan semakin serupa dengan Dia. Itu tujuan akhirnya, serupa dengan Dia. Itu pruning ya. Nah, purpose. Kita bahas poin yang ke-1. Purpose is a specific calling to each one of us. Oke, kata spesifik yang ditekankan. Kita masing-masing itu punya panggilan yang spesifik. Oke. Karena benar-benar spesifik kita doang yang terima. Dan tergantung juga karena talenta kita berbeda, oke, kita dilahirkan di keluarga yang berbeda, kita mengerti bahasa yang berbeda, kita mengalami musim-musim yang berbeda, karena itu purpose itu terbentuk semuanya dari apa kehidupan kita sehari-hari. Oke, dalam hal purpose, seorang pemimpin, ini penting banget. Tanpa purpose, kita nggak bisa memimpin. Tanpa mengerti apa itu purpose, kayaknya susah.
adalah waktu kita terbatas. Oke, Tuhan kasih kita purpose dalam kehidupan, tapi kita nggak hidup selamanya. Tapi setiap manusia yang hidup, setiap manusia yang hidup diberikan purpose. Dan kalau kita mau dengan sengaja mencarinya, kita akan menemukan itu, purpose-nya. And purpose nggak perlu dinilai satu dengan yang lain. Purpose gue lebih bagus dari purpose lu, no. Purpose itu nggak ada hubungannya dengan bahwa lu lebih keren, lebih kontribusi, no. Purpose itu diciptakan Tuhan sesuai dengan agendanya dia, dengan keperluan dan kepentingannya dia. Kadang-kadang kita mikir purpose dari sebuah perangko itu apa ya? Kayaknya insignifikan banget ya perangko itu ya. Cuman ditaruh di ujung kertas, ditempel, dicap, udah gitu. Kalau udah sampai suratnya di tujuan, perangkonya juga nggak pernah dilihat, kecuali kalau kita kolektor perangko gitu ya. Perangko itu sesuatu yang kelihatannya sesuai dengan penciptaannya. Nah, kadang-kadang kita mungkin ngerasa kita kayak perangko. Kita melakukan bagian kita, tapi kita nggak kelihatan, kita nggak notice, orang lain nggak melihat kita. But God always see us. Oke, nah waktu kita terbatas. Kalau kita nggak mengerjakan gitu, one day ya expired juga. Oke, yuk kita fokus sama purpose hidup kita masing-masing. Know your why. Oke, purpose itu akan membantu kita mengerti kenapa. Yang nggak enak. Kalau kita mengerti why-nya, kita bisa menjalankan itu. Nah, salah satu kekurangan daripada orang-orang yang melakukan rutinitas kerjaan sehari-hari tanpa mengerti why itu sebenarnya sangat-sangat melelahkan. Oke, kerja keras tanpa tahu why, tujuan akhirnya apa, itu sebenarnya sangat-sangat melelahkan sekali. Kalau di training management saya suka ngajarin pakai ilustrasi ini. Saya suka sharing ilustrasi ini. Ada dua orang di pinggir jalan raya. Dua orang ini, yang satu menggali lubang di tanah. Oke, begitu selesai dia menggali lubang, orang yang kedua menutup lubangnya. Begitu terus sepanjang jalan. Jadi yang dilakukan dua orang ini adalah menggali lubang, orang yang satu, orang yang kedua menutup lubang. Jalan dan penasaran melihat, kenapa ya, kok digali ditutup gitu. Akhirnya si bapak bertanya, Pak, kenapa ya Pak, maaf saya mau tanya, Bapak ini menggali terus teman Bapak menutup gitu, kenapa Pak harus melakukan gitu. Terus si bapak yang pertama itu menjawab, begini Pak, kita itu sebenarnya bekerja 3 orang Pak biasanya, cuman teman saya yang satu sakit. Jadi sebenarnya gitu, dia bertugas untuk menaruh pohonnya di lubang, dan teman saya yang ketiga menutup lubang itu Pak, gitu. Nah, karena teman saya nggak ada, saya pikir ya kita jangan terganggu, kita tetap lakukan tugas kita tetap lakukan dengan baik. Saya menggali bagian saya sendiri, dan teman saya menutupnya, ya udah, bagian kita selesai. Nah, ini kan sebenarnya kalau boleh dibilang suatu, katanya apa ya, mungkin blow on gitu ya, karena tidak mengerti why daripada doing nggak maksimal, karena we don't really know why do we do it, hasil akhir yang mau dicapai apa gitu loh, kita nggak understand itu berdasarkan dengan purpose. Nah, hari ini kita kepengen jangan sampai kita melayani, oke, kita melakukan hal-hal yang baik, and yet kita masih nggak tahu kenapa. Hari-hari ini dengan perubahan yang tadinya memimpin komunitas itu dengan pertemuan, ketemu di kafe, ketemu di rumah, komsel dan sebagainya, mulai kebingungan, aduh kok nggak kayak dulu ya gitu loh. Nah, ini penting banget to understand your why, karena our why ini akan menjawab kita bisa move on terus atau kita akan stop. Ini yang menentukan. Kalau kita tahu kita melakukan itu benar-benar untuk melayani dan untuk menyenangkan Tuhan, untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan, sebenarnya Zoom online atau pertemuan di kafe itu kan metodenya. Nah,
Saya akan masuk nanti akan ngomongin tentang godaan untuk menukar. Nah, dalam kita mempunyai purpose, kita akan tergoda tuh untuk menukar sesuatu. Terus, atau kita akan berhenti sebelum sampai kepada purpose. Yang kita rindukan adalah fokus sampai garis akhir. Ya, lanjut. Ini pertanyaan untuk kita semua hari-hari ini. Apa kacang merahmu? Ini adalah godaan untuk menukar. Pada suatu kali Yakub sedang memasak sesuatu, lalu datanglah Esau dengan lelah dari padang. Kata Esau pada Yakub, berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu, karena aku lelah. Itulah sebabnya namanya disebutkan Edom. Tetapi kata Yakub, juallah dahulu kepadaku hak kesulunganmu. Terus Esau jawab gini, sebentar lagi juga aku mati, apa gunanya bagiku hak kepadaku? Maka bersumpahlah ia kepada Yakub, dan dijualnyalah hak kesulungannya kepadanya. Lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu, digarisbawahi, kepada Esau. Ia makan dan minum, lalu berdiri dan pergi. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Apa kacang merah kita yang lagi disuguhin di depan kita? Kita punya panggilan dari Tuhan. Kita mempunyai passion. Mungkin waktu kita lelah, waktu kita capek, waktu kita lupa akan banyak hal, kita akan ditawarkan sesuatu yang begitu menggoda, sehingga kita akan menukarkannya itu. Artinya purpose-nya kita akan kehilangan, dan kita tukarkan dengan sesuatu yang kita pikirkan untuk saat ini doang. Makanya John Maxwell sebagai untuk mengingatkan leaders adalah never trade what you want at the moment for what you want most. Jangan kamu tukarkan apa yang masa depan. Jangan ditukarkan. Think about sesuatu yang benar-benar udah jadi janjinya Tuhan, rencananya Tuhan. Pikir jangka panjang. Walaupun ditawari hal saat ini, kita nggak mikir, udahlah, bentar lagi mati. Bentarlah, there is always hope. Gitu loh. There is never a hopeless situation. Only hopeless people. Nah, kita yang harus belajar untuk enggak jadi hopeless people. Okay, there is no hopeless situation di dalam Tuhan. To keep ourselves, our being, to have hope, gitu, untuk selalu punya harapan. Nah, kalau kayak si Esau ini, kasihan banget, dia sangat memandang rendah, memandang ringan apa yang menjadi panggilan dia, sehingga dia tukarkan dengan semangkuk kacang merah. Oke, kita sama-sama pikirin, apakah ada saat ini yang lagi jadi kacang merah kita? Kita sangat tergoda, dan kita lupa panggilan kita. Oke. Tapi kita berhenti sebelum kita sampai pada tujuan. Kejadian 11 ayat 31. Lalu Terah membawa Abram, anaknya, serta cucunya, Lot. Lot, yaitu anak Haran, dan Sarai, menantunya, istri Abraham, anaknya. Ia berangkat bersama-sama dengan mereka ke Ur Kasdim untuk pergi ke tanah Kanaan. Itu saya garis bawahi, untuk pergi ke tanah. Di sana, umur Terah ada 205 tahun. Lalu ia mati di Haran. Yang digarisbawahi di situ adalah dia mau pergi ke Haran, ke Kanaan, tapi dia mati di Haran. That's it. Tujuannya adalah Kanaan, tetapi dia berhenti di Haran. Wow. Sebenarnya panggilannya, purpose-nya, tujuan akhirnya adalah Kanaan. Tetapi dia stop waktu kita merasa kayaknya udah cukup deh, kita stop. Padahal we are not even there yet. Potensi yang Tuhan udah kasih belum kita kembangkan. Oke, tantangan-tantangan yang ada di depan kita belum kita kerjakan untuk pembentukan kita. Proses kita belum diselesaikan. And yet kita say, that's it, I settle down. Nah, saya baca-baca nih. Ur Kasdim sama Haran. Jadi Ur Kasdim itu tempat dari mana si Terah
dimulai perjalanannya. Dan di Haran itu dua tempat yang mirip, dua-duanya tuh penyembahan berhalanya tinggi banget di tempat itu. Dan sesuai dengan apa yang saya baca, si Terah itu memang membuat patung-patung dan alat-alat penyembahan berhala. Jadi waktu dia sampai di Haran, dia nyaman. Dia nyaman karena Ur Kasdim sama Haran mirip, pekerjaannya, kemampuannya, semuanya dia udah tahu dan dia udah bisa. Komentari yang ngomongin jangan-jangan Terah pergi ke Haran itu dengan motif memang untuk stay di situ, bukan tujuannya akhirnya ke Kanaan juga. Gitu. Ada juga yang bilang gitu. Tapi anyway, kita memeriksa diri kita sendiri. Panggilan kita ke Kanaan jangan berhenti di tengah jalan, jangan berhenti di Haran. Kadang kita harus pause, betul. Kita harus slowing down, nggak settle down. Kita harus slow down karena hal-hal tertentu, mungkin masalah kesehatan, mungkin masalah pekerjaan yang kita harus berhenti dulu. But do not settle down di tempat di mana yang Tuhan nggak panggil kita. Jim Reeve bilang begini, sometimes to leave Haran, you have to take a step down. Waktu kita perlu keluar dari zona nyaman, kadang-kadang kita harus merasa kayaknya kita jadi nggak enak, kita kok jadi kayak turun, gitu. Hal-hal yang kita udah bisa, udah tahu kok, kayaknya kita seperti turun level gitu. But sometimes untuk kita keluar dari zona nyaman, mau nggak mau kita something untuk kita keluar dari zona nyaman. Oke. Dan kerinduan kita semua dan doa kita semua adalah ini. Yuk fokus sampai garis akhir. Becoming a good and faithful servant. Good and faithful servant. Oke, being good and faithful servant. 2 Timotius 4 ayat 7. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Itu kerinduan kita. Yuk, selesaiin sampai garis akhir. And benar-benar push, finish well, finish strong, memelihara iman. Jim Reeve bilang gini, God is willing to go as far with you as you are willing to go with Him. Tuhan nggak pernah maksa kita untuk lu harus pergi 200 km. Enggak. Tuhan cuma ngomong, kamu maunya berapa jauh sih jalannya? Kalau kita ngomong, Tuhan saya cuma mau jalan 10 kilo. Tuhan temenin kita 10 kilo. Tuhan, God is willing to go as far with you as you are willing to go with Him. Karena dia bukan tipe pemaksa. Oke, jadi kita barusan belajar tentang purpose. Oke, kenapa kita perlu purpose? Karena purpose itu memotivasi kita. Oke, dengan kita mempunyai purpose, kita akan termotivasi. Kita tahu kenapa kita melakukannya. Waktu kita mengenal kenapa, kita termotivasi. Purpose menjaga prioritas kita. Tentu, hari-hari ini, waktu kita mempunyai waktu ekstra. Sebenarnya waktu itu bukan lagi bahwa, aduh, gua nggak ada waktu. Karena sedikit orang-orang yang sekarang ngomong nggak punya banyak waktu. Tapi kebanyakan orang nggak punya prioritas. Makanya waktunya nggak kepake. It's never about managing time, it's about managing life. Life is about priority. Jadi, menjaga prioritas itu adalah sesuatu yang penting. Bagian dari hidup kita lah, prioritas kita apa? Tuhan, keluarga, olahraga, kesehatan, dan sebagainya. Nah, itu prioritasnya yang harus ada. Kalau ada purpose, prioritas terjaga. Dengan adanya purpose, kita mengembangkan potensi kita. Artinya gini, karena kita tahu purpose, kita nggak takut keluar dari zona nyaman. Karena kita punya tujuan, walaupun sulit, walaupun susah. Ya kan, saya masih ingat banget waktu saya pertama selesai certification, saya di pesawat terbang, waktu pulang dari certification, saya nulis di surat saya, goal, dan saya berdoa, Tuhan, Engkau bukakan jalan, bukakan pintu, saya akan melakukan walaupun nggak nyaman. Itu yang saya tulis, saya ngomong gitu. Dari satu perusahaan telepon, buat gue nyari-nyari lu kemana aja, kayaknya buat gue minta lu untuk training. Wah, saya sebenarnya seluruh daging saya ngomong, saya nggak mau sebenarnya, saya takut, gitu loh. Training kepala cabang seluruh Indonesia. Terus, tapi saya pikir, oke, karena saya punya purpose dan saya udah janji sama Tuhan, saya pikir saya say yes. Sesudah itu susah makan setiap hari kan, ya kan nervous, khawatir dan sebagainya, itu dijalanin. Tapi keluar dari zona nyaman untuk mengembangkan potensi
memampukan kita hidup di saat ini, on the present. Oke, artinya nggak hidup di masa lalu, nggak hidup di masa depan. Saya punya kecenderungan hidup di dua tempat tadi tuh, di masa lalu. I exaggerate, seringkali saya tuh exaggerate my past. Oke, saya terlalu membesar-besarkan masa lalu saya, termasuk gini, hal-hal yang nggak enak, hal-hal yang memalukan, ataupun hal-hal yang enak, yang sukses itu. You know, I exaggerate my past, but kita kalau punya purpose, we live at peace. Oke, terlalu penekanan berlebihan untuk masa depan. Kayak masa depan tuh harusnya gimana banget. We never really know masa depan. Masa depan kita nggak pernah secure untuk punya satu masa depan, itu adalah pemberian setiap hari juga. But we always underestimate the present today. Kita seringkali terlalu mengecilkan hari ini, padahal hari ini tuh berdampak banget. Apa yang kita lagi lakuin hari ini, oke, saat ini, you know, when we smile to our family member, waktu kita melakukan mungkin hal-hal simple, berdoa dan sebagainya, itu yang matter. You know, living at the moment, saat ini, supaya kita nggak hidup di masa lalu dan di masa depan. Dan yang terakhir tentunya membantu kita mengevaluasi progres. Udah sampai mana nih? Oke, udah sampai belum? Udah waktunya stop atau waktunya istirahat? Semua ada waktunya. Firman Tuhan ngomong segala sesuatu ada waktunya. Kita bisa mengetes, kita bisa mengevaluasi dan melihat di mana kita berada. Do not give up. Oke, waktu kita mengevaluasi proses dan kita ngerasa kayak, kok gini sih? Gitu. You know, balik lagi, doing good itu bukan hasil dari being good. Doing good yang kita punya nih anak-anak Tuhan, itu berasal daripada being loved. Ini kadang-kadang kita ngomongin being and doing gitu ya, but our doing good, kita semua pengen melakukan hal-hal yang baik. Kita melakukan hal yang baik bukan karena kita baik, karena I wanna be good. Being good harus dipertahankan, itu susah karena kita selalu gagal being good. Selalu ada titik kelemahan kita being good. Dan kalau kita mengutamakan being good, kita akan jatuh di titik kayaknya kita jadi depressed, kita mundur, kita menjauh dari Tuhan. But being loved is something that is unconditional. Dikasihi Tuhan itu unconditional. Kita disayang Tuhan karena grace, okay, that's gospel centered. Kita benar-benar dikasihi Tuhan apa adanya. Karena itu kita berani, walaupun kita berkekurangan, but being loved itu menghasilkan doing good. Oke, next. Nah, kita ngomongin poin yang kedua, priority. Artinya fokus pada hal-hal yang esensi, focus on the essentials. Oke, tugas kita adalah untuk terus melekat padanya. Berbuah adalah efek sampingnya. Nah, ini keren banget. Karena dari dulu saya pikir, gua harus berbuah. Kenapa gua nggak berbuah? Si ini berbuah, si itu berbuah, si itu berbuah. Saya musingin buahnya, saya melekat, setia, taat, melakukan apa yang dipercayakan pada musim-musim ini. Nggak usah bandingin sama musimnya orang lain. Tugas saya adalah melekat, setia, taat. Makanya Max Lucado bilang gini, our assignment is not fruitfulness, but faithfulness. Oke, tugas kita bukan untuk berbuah, tugas kita adalah untuk setia, untuk taat. Yuk kita belajar hari-hari ini, walaupun mungkin yang dipercayakan pada kita itu sangat sedikit, skopnya kecil, it doesn't matter. Yang terpenting kita setia, Tuhan yang akan kasih fruit pada waktunya. John Maxwell mengingatkan gini untuk para leader, beware of constantly doing for God without continually connecting with God. Hati-hati kalau kita terus-menerus melakukan untuk Tuhan, doing without connecting. Karena yang membuat being kita, siapa diri kita adalah Tuhan. Waktu kita benar-benar menerima kasih-Nya Tuhan. Oke, itu yang menjadi bahan bakar kita doing for God. Jangan lupa, kalau enggak kita pakai energi kekuatan sendiri. Oke, pruning. Ini slide saya yang terakhir. Pruning, kenapa sih kita harus di-prune? Jangan dibaca dulu John Maxwell ini, nanti saya balik lagi ke sini. Pruning itu di mana kita dibentuk, dimurnikan. Semua orang
Tujuannya supaya semakin dimurnikan. Being-nya kita dimurnikan. Siapa diri kita, apa yang ada di dalam diri kita, karakter, integritas, pengertian, hikmat, dan semua yang ada dalam diri kita itu yang dimurnikan. Sehingga pada satu hari kita akan semakin serupa dengan dia. Itu adalah yang disebut pruning. Nah, saya tutup dengan doanya John Maxwell. Maaf, saya belum terjemahkan, saya nggak sempat terjemahkan. John Maxwell, hari ini John Maxwell udah umur 74. Jadi berarti ini 14 tahun yang lalu, waktu dia masuk umur 60, dia berdoa. Kalau kita lihat, doanya dia lebih fokus pada being-nya dia, bukan pada doing-nya dia. Padahal dia udah melakukan luar biasa banyak sekali dalam hidup dia. Tetapi apa yang menjadi penting buat dia di hari-hari ini adalah being. Siapa diri dia, bagaimana diri dia. Yuk kita sama-sama baca. As I grow older, I think I want to be known as thoughtful rather than gifted. I want to be known as loving versus quick or bright. I want to be gentle over being powerful, a listener more than a great communicator, available rather than a hard worker, sacrificial, not famous, content more than driven, self-controlled rather than exciting, generous instead of rich, and compassionate more than competent. I want to be a foot washer. Saya pertama dengar ini di Hillsong Conference 2011. Saya ikut nangis. Saya mau thoughtful. Saya nggak mau ngomongin bahwa saya pengen berbakat. Saya pengen memperhatikan orang lain lebih daripada bakat-bakat saya. Saya pengen jadi orang yang loving, yang mengasihi, bukan orang yang pinter, cerdas. Saya pengen jadi orang yang gentle, bukan orang yang powerful. Saya mau jadi pendengar, bukan seorang pembicara. Saya pengen available, bukan cuma sekedar hard worker. Dan membayar harga, bukan cuma successful. Saya mau reliable, bukan terkenal. Saya bisa, mungkin anak saya, istri saya bisa rely on me. I want to be content. Saya pengen punya rasa cukup daripada terus-menerus mengejar sesuatu. I want self-control dan being exciting. I want to be generous, bukan kaya. I want to be compassionate. Dan menjadi seseorang yang rela mencuci kaki orang lain. Ini menjadi kerinduan kita. Nah, this is all talking about being. Semakin serupa dengan dia. Karena Yesus sendiri datang bukan untuk dilayani, tapi dia datang untuk melayani. He has everything, but he has given up everything untuk bisa mengasihi orang lain. Nah, semoga apa yang kita udah belajar hari ini, being precedes doing, adalah untuk kita hari-hari ini lebih fokus pada apa yang ada dalam diri kita. Hal-hal yang ada di dalam diri. Karena apa yang ada di dalam diri kita akan kelihatan dengan nanti apa yang ada di luar kita dengan sendirinya. Sekian. Terima kasih untuk semua waktu yang sudah diberikan. Saya kembalikan ini kepada Radit. Thank you.